kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai reformasi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini mempunyai 5 tugas utama, yaitu yang pertama, membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati untuk menghapus KKN adalah pemerintahan Megawati mengeluarkan Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan dengan lancar karena hingga akhir pemerintahan Megawati tidak ada satupun kasus KKN yang belum diselesaikan. Reformasi di bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, MPR melakukan beberapa amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang dilakukan pada 10 November tahun 2001. Amandemen yang dilakukan meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilu adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Dan hal tersebut mulai diterapkan pada tahun 2004. Dengan demikian, rakyat dapat dengan langsung memilih calon anggota legislatif. Selanjutnya, hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang hukum dan pemerintahan adalah pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan Presiden dan juga DPR, yang secara tidak langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, penegasan wewenang BPK. Hal lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang hukum dan pemerintahan adalah pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan Presiden dan juga DPR yang secara tidak langsung memperkuat posisi DPR, kedudukan DPD, dan juga penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, penegasan wewenang BPK. Reformasi di bidang hukum lainnya diantaranya dengan adanya amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menegakkan peradilan yang adil dan bersih guna untuk menegakkan kehukuman. Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan untuk melanjutkan cita-cita reformasi di bidang hukum adalah pencanangan pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. For your information, selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan juga pemerintahan, di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini berupaya melanjutkan upaya reformasi di bidang pers dengan ditandatanganinya UU Pers dan juga undang-undang terkait dengan penyiaran. Dilihat dari sisi kebebasan mengutarakan pendapat, keberadaan undang-undang tersebut berdampak positif, namun di sisi lain juga menimbulkan polemik yang susah dikontrol oleh pemerintah. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut pemerintah untuk memulihkan sistem perekonomian bangsa guna membantu kehidupan rakyat. Wakil Presiden Hamzahas menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan paket kebijakan pemulihan perekonomian menyeluruh
agar dapat menggerakkan sektor real dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Selain upaya pemerintah untuk memulihkan sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan. MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di masa reformasi. TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Sesuai dengan amanat GHBN 1999 sampai 2004, arah kebijakan pemerintahan harus dituangkan dalam program pembangunan nasional atau Propenas 5 tahun yang telah ditetapkan oleh Presiden dan DPR. Minimnya kontroversi selama pemerintahan Megawati berdampak positif pada perekonomian negara. Hal ini membuat pemerintahan Presiden Megawati berhasil mencatat beberapa pencapaian yang dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke pemerintahan di era reformasi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah pada masa Megawati adalah turunnya inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Kondisi ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan positif. Kenaikan inflasi pada bulan Januari 2002 akibat kenaikan harga dan suku bunga serta berbagai bencana lainnya juga berhasil ditekan pada bulan Maret dan April 2002. Namun, berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan terhadap tingkat inflasi real. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan yang menaikkan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik serta pajak pendapatan negara. Selain itu, persoalan utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Selain itu, persoalan utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan APBN yang paling besar mencapai 52%. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru. Munculnya disintegrasi akibat dari tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini menjadi masalah yang berujung pada keinginan melepaskan diri dari wilayah NKRI, terutama provinsi yang kaya akan sumber daya alam tetapi mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Salah satu contohnya yaitu Nangro Aceh Darussalam dan Papua. Untuk meredam keinginan melepaskan diri dari wilayah NKRI, Presiden Megawati melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut. Adapun upayanya yang pertama yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Papua memperoleh pendapatan dari pertambangan arun sebesar 70%, yang awalnya hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas alam. Yang kedua, Megawati juga memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan rakyat Nangro Aceh Darussalam dengan cara melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan yang ketiga, Megawati juga menandatangani prasasti perubahan status Universitas Malikus Saleh Lok Simawe menjadi Universitas Negeri. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah atau menjaga kedaulatan wilayah juga diuji saat pemerintah menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintah Malaysia. Kedua negara ini sepakat untuk menyelesaikan masalah ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag.
Nah, pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, beliau memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus memperjuangkan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk tetap menjadi bagian dari NKRI. Namun, argumen yang diperoleh Mahkamah Internasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu masuk Pulau Sipadan dan Ligitan, melainkan Inggris yang paling awal dulu masuk Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan Indonesia tidak memiliki hak atas wilayah tersebut karena Belanda hanya terbukti singgah sebentar dan tanpa melakukan suatu apapun. Desentralisasi politik dan ekonomi. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, maka Presiden Megawati mengupayakan untuk melanjutkan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 dengan diadakannya UU Nomor 2 1999 yang berisi tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Setelah pemerintahan Orde Baru, masyarakat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sentralisasi keuangan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah seringkali bukanlah pilihan masyarakat setempat. Para pejabat yang bertugas pada umumnya adalah pilihan langsung oleh pemerintah pusat yang harus mengikuti segala permintaan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, masalah di beberapa daerah sampai tidak teratasi dengan baik dan faktor inilah yang membuat isu di beberapa daerah semakin berkembang dengan pesat, apalagi di beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mulai aktif melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang sangat mendukung proses tersebut. Salah satunya UU Nomor 12 Tahun 2003 mengenai pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD. Upaya pemberantasan KKN kendati berhasil melakukan berbagai bidang seperti bidang politik dan ekonomi, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai otonomi daerah. Pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum atau bisa disebut dengan law enforcement. Belum maksimalnya kasus-kasus tersebut juga disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga proses hukum berjalan sangat lambat dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. Namun dikeluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang tindak pidana korupsi atau bisa disebut dengan Tipikor. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarnya berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang kenaikan jabat dan pangkat hakim. Yang terakhir yaitu Impres Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama kalinya masyarakat memilih hak suara mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilihan anggota legislatif dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden memiliki keterkaitan erat setelah pemilu legislatif selesai. Jika dalam pemilu pasangan yang memperoleh suara lebih banyak dinyatakan menang, dan jika pasangan pertama dan kedua pendapatannya suara tertinggi, maka berhak mengikuti pemilu 2 kali putaran. Pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Suara terbanyak didapat oleh Partai Golkar sebanyak 21,58%. Berdasarkan perolehan suara tersebut, KPU meloloskan 5 pasangan capres dan cawapres yang dianggap memenuhi persyaratan dan ditetapkan berdasarkan keputusan KPU nomor 36 tahun 2004. Karena pemilu tersebut belum menghasilkan pasangan capres dan cawapres dengan lebih dari 50% suara, maka pemilu dilaksanakan dalam 2 kali putaran. Pemilu tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 dengan dimenangkan oleh SBY dan wakilnya yaitu Yusuf Kala.